Jadilah orang bodoh untuk kamu sendiri. Karena dengan menganggap diri kamu bodoh, kamu bakalan bertanya sama orang lebih banyak, ilmu yang kamu dapat tuh lebih banyak. Gue pernah ada pengalaman, gue tanya, Pak, di sini sekolahnya ada native, gue bilang gitu kan. Oh ada mas, oh iya, dari mana native Englishnya? Dari Mesir. Culture Indonesia itu kalau kita ada yang ngomong bahasa Inggris pasti, apaan sih lu, gitu ya? Jadi ada orang yang bilang, dan gue juga percaya ya, ketika lu mau belajar bahasa baru, lu harus paling efektif itu ya lu harus berada di lingkungan Tersebut. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah masalahnya di negeri Cina dia belajar sampai mana? Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Kemarin kita udah bahas nih kendala-kendalanya nih, apa yang membuat kita berpikir beratus bahkan beribu kali buat keluar negeri. Nah, gue udah apa namanya? Udah nyatet Mel, apa aja yang kita omongin kemarin. Oh, udah, ya ampun. Jadi sambil ngomong tuh gue sambil ngetik. Gila, gimana itu ngetiknya? Pakai mata. Oh gitu. Lu The Matrix apa gimana? Oke, jadi sekarang nih kita ini dong mau ngomongin apa yang benefit-benefitnya sehingga kita bisa mikir lagi nih apa yang bisa mendukung kita untuk berpikiran kuliah atau tinggal di luar negeri atau apalah keluar negeri. Jadi atau kita mau jadi kita mau encourage teman-teman semua untuk kenapa sih harus kuliah di luar negeri atau kenapa apa sih benefitnya kuliah di luar negeri gitu. Kemarin tuh kita ngomongin apa aja sih Mel? Kayak kurangnya info ya kan? Kurang info. Kita kita sekolah di Jakarta. Ya. Kayaknya nggak usah di-extend lagi deh, Pak. Panjang lagi, Pak. Lu nggak pernah keluar kota ya? Nggak pernah gue keluar kota. Pernah kan Bogor? Bogor doang. Terus jadi kurang info, biaya. Biayanya mahal. Takut kangen rumah. Terus culture shock, gegar budaya. Shocknya. Terus sama apa? Takut nggak bisa sarapan nasi uduk. Iya. Terus takut ke diskotik malam-malam. Nah, takutnya gitu-gitulah pokoknya sama ya. Kendala bahasa juga kan pada kendala bahasa bener banget. Jadi adaptasinya lama. Adaptasinya perbedaan cuaca juga itu yang jadi bikin teman-teman mungkin jadi mikir beberapa kali untuk kuliah atau tinggal di luar negeri. Nah, sekarang kita mau ngasih beberapa reasons biar kamu tuh semangat lagi untuk mau kuliah keluar negeri, betul. Mau tinggal, mau kerja kah, mau kuliah kah, mau sekolah kah, apapun itu keluar negeri. Dan ingat, harus pulang lagi ke Indonesia untuk membawa ilmu yang udah dapat di luar negeri buat perkembangan bangsa dan negara kita semua. Betul, tapi pilihannya ada juga sih kalau misalnya mau membangun karir di sana ya up to them dong. Aduh, gue takut nih ntar di take lah. Ntar kita di take down lagi. Enggak. Kita harus persuade orang untuk bisa tetap stay di Indonesia dong. Betul. Tapi kan kalau misalnya mereka melihat potensi atau opportunity di sana lebih bagus ya kenapa enggak? Tapi endingnya tetap balik lagi ke Indonesia. Ya, hampir aja mau serem. Gue juga takut ngomongnya. Hati-hati. Nah, jadi yang pertama apa nih Mel kira-kira? Menurut lu benefit kalau kita tuh kuliah di luar negeri itu apa sih? Jadi bisa punya pengalaman, pola pikir yang lebih luas. Kalau menurut gue sih gitu sih. Pengalamannya tuh dalam arti apa nih? Ya kalau kuliah berarti kan ilmu pengetahuannya lebih luas. Kalau kerja berarti ada prestigiousnya gitu kan. Kalau abis kerja di luar negeri nih atau abis kuliah di luar negeri, pas nyampe sini kita bisa dapat pekerjaan yang lebih layak lah begitu. Iya sih, jadi nggak itu cuma akan jadi konten kreator podcast aja gitu maksudnya. Kan itu kan akan jadi ini kan, jadi prestis di CV-nya kan. Pernah kuliah di Jerman atau pernah kuliah di US atau pernah kerja magang di UK. Iya. Kalau untuk masa depan dan membangun peningkatan pendapatan sih ya, itu sih sebenarnya yang utama buat gue. Kan gue yang always money. Sama gue juga. Nah, terus selain itu kan kita juga bisa mengenal wawasan, terus budaya sama
apa ya itu tadi pengalaman baru juga kan, jadi mengenal budaya kalau di luar tuh gimana sih, oh budaya kayak gini. Karena gini loh, kalau misalnya kemarin kita ngebahas takut nih perbedaan budayanya bahkan jadi sesuatu yang apa ya, akan menjadi sesuatu yang apa sih namanya, memberatkan gitu, membebani gitu misalnya. Nah kan kayak kita tuh di sana jadi belajar untuk toleran gitu loh. Jadi misalnya kita yang gue yang muslim gitu ya, melihat yang ya eating pork gitu atau drink alkohol gitu kan, ya udah ikut. Kalau dikit sih oke. Enggak maksud gue ya biarin aja gitu loh, itu kan their life, toleransi aja. Jadi kita bisa membangun rasa toleransi kita tuh lebih. Sebenarnya nggak harus keluar negeri juga sih untuk toleransi sih, di Indonesia juga sebenarnya bisa sih. Cuman lu itu ngadi-ngadi aja sih untuk toleransi itu sih. Sebenarnya gini loh Mel, ya yang penting kan ada alasan buat keluar negeri. Oh iya benar. Pokoknya cari-cari aja terus dalih-dalih terus keluar negeri. Pokoknya nggak mau tahu gue maunya keluar negeri. Gitu biar apa? Biar gue bisa toleransi. Di Indonesia nggak bisa gue harus keluar negeri ya pokoknya. Gitu. Terus juga bisa lebih pede kalau di luar negeri itu Mel sebenarnya. Iya. Kalau gue lebih mikir networking sih. Networking lu tuh jadi cakupannya tuh bukan lokal aja di Indonesia, tapi juga globally gitu loh. Like think global, act local. Think global, act local. Ya, iya dong. Act local Indonesian apa act local sana? Act local Indonesian kalau lu lagi ada di Indonesia. Oke. Tapi kalau lagi ada di luar ya act global. Bukan karena ya kalau di Indonesia kan kita jadi Indonesian citizen kan. Nah kalau di luar kita jadi world citizen. Jadi kita berasa sebagai kita nih warga dunia gitu loh. Dan nggak cuman ngeliat orang Indonesia lagi tuh. Cuman di sana tuh ngeliat ada dari kayak di Harvard itu kan banyak ya. Dia kan multinational juga, multinational kan kampusnya itu. Jadi bisa ketemu orang Jepang, bisa belajar culture orang Jepang, terus bisa ketemu orang ya yang Eropa Timur, gimana culture mereka di sana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang di luar tuh adaptasinya susah, sebenarnya enggak sih. Enggak, karena kita sebenarnya terbiasa di sini juga udah banyak perbedaan gitu loh sebenarnya. Cuman kan yang kita tuh kadang suka membatasi diri sendiri aja. Benar. Jadi maksudnya ya kalau kalian mikirnya di luar negeri adaptasinya susah gitu, sebenarnya banyak banget orang yang bisa bantu kalian untuk melewati proses adaptasinya itu sendiri. Betul. Karena di sana pun kan mereka juga yang di luar negeri itu, maksudnya yang bukan misalnya kuliah di US, yang bukan orang US sendiri kan banyak pasti kan. Betul. Dan mereka juga pasti akan ngerasa, oh iya lu sama-sama sama gue gitu loh, gue juga pendatang gitu loh. Iya. Itu benar. Iya. Tapi ya tetap walaupun kita orang Indonesia, kita menjunjung misalnya gue menjunjung tinggi adat ketimuran misalnya, tapi kan tetap ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya, sedap. Artinya apa ya? Ya begitu. Jadi walaupun kita ada di negara sana, walaupun kita orang timur, tapi kita ada di negara sana, kita hormatin kebudayaan ataupun aturan-aturan di negara sana. Ya, tapi kita tetap kita menjunjung tinggi culture-culture yang kita yakini, percaya itu sopannya ada tetap gitu. Apanya lagi ada gitu kan. Ini sama aja kayak bahasa Inggrisnya tuh think global, act local. Iya. Terjemahannya adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini sedap. Aduh, baru ini gue mendapatkan inspirasi tuh ketika on air gitu maksudnya. Biasanya gue harus mikir dulu kan, entah sambil di jalan dulu atau sambil dulu baru dapat inspirasi. Nah, terus juga kemarin tuh ada yang kita tuh ada kendala kan, kayak kendala bahasa ya. Nah, justru di situ kita akan jadi lebih belajar sebenarnya Mel ya. Belajar bahasa asing di negara tersebut gitu loh. Betul. Dan itu menurut lo nih sebagai English teacher ya. Nah, ini poin yang bagus nih. Jadi ada orang yang bilang, dan gue juga percaya ya, ketika lo mau belajar bahasa baru, lo harus paling efektif itu ya lo harus berada di lingkungan tersebut. Kenapa? Karena lo want it or not, lo akan terpush dengan sendirinya. Ya lu mesti bisa bahasanya, karena lu bisa survive dengan menggunakan bahasa tersebut. Kalau lu nggak pakai bahasa tersebut ya lu nggak bisa survive dong. Jadi lu di-forced untuk ya mau nggak mau dipaksa. Lu mau gimana, masakan lu kurang garam, lu mau minta garam tapi lu nggak tahu bahasa Jepangnya garam misalnya.
you know, Ashin, you know, Ashin. Ashin. Hah? Sneeze gitu. Sneeze. Ashin. Ashin, itu Oshin. Aduh, jadul banget dia. Oshin. Lu ngerti kan tapi kan? Gua tahu bahasa Jepangnya. Enggak, lu tahu Oshin itu siapa? Apa? Iya, diskon. Sakurata. Bukan. Tapi siapa? Oshin Takashimura. Enggak deh, itu mahal. Gue lapar kayaknya deh. Tadi gorengan udah makan berapa biji padahal ya? 2. 2 bungkus? Kalau nggak 2, 3 nih, apa 4 gitu, 5 sih kayaknya. Oh iya, oke. Atau 6. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saat kita mau belajar bahasa asing itu sendiri akan lebih bagus kalau teman-teman itu berada di lingkungan tersebut. Betul. Karena gini Mel, sebenarnya ada yang bilang gue juga bisa kok belajar bahasa asing di Indonesia gitu loh, asal gue bikin environment sendiri gitu misalnya. Bisa, cuman culture Indonesia itu kalau kita ada yang ngomong bahasa Inggris pasti, apaan sih lu gitu ya? Enggak, karena gue tahu misalnya kita kan udah menciptakan nih culture atau lingkungan di mana bahasa Inggris. Tapi ketika lu tahu yang lu ajak bicara itu adalah orang Indonesia, ketika lu nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya gue sebut, lu ya pakai bahasa Indonesia. Iya sih, jadi nggak sama di-force aja kayak gitu waktu gue ngajar ya, mau dimanapun itu mereka tahu gurunya lokal, padahal gue udah membiasakan pakai bahasa Inggris, tapi ketika mereka nggak tahu apa yang mereka mau ngomongin, mereka tetap nanya, Mel apa damis gitu ya? Iya, Mel what is payung in English? Mereka masih begitu. Kayaknya gue masih pura-pura jadi orang itu deh, Meksiko deh. Mexico. Iya benar-benar. Di jalapeno gitu ya. Iya, jadi orang nggak bakalan ngajak gue ngomong bahasa Indonesia gitu maksudnya. Iya sih, cuman pas ngeliat muka lu jadi kayak Tujia dena meria kisahnya begiakin. Iya benar. Tapi selain ini Mel, selain kita bikin bangun environment sendiri gitu misalnya, kayaknya bisa juga dengan nonton film, dengerin musik negara tersebut juga bisa juga ya? Bisa banget. Cuman itu memang lebih ke pasif sih. Karena kan itu kan sebenarnya receptive skill ya. Skill di mana kita yang input listening sama readingnya kan ke memori kita. Nah, gimana cara kita produce apa yang udah kita punya di dalam diri kita, itu ya yang paling bagus ya berada di lingkungan yang memang full untuk kita bisa menciptakan. Gue udah bertele-tele nih. Makanya gue bingung lu ngomong apaan. Gue tadi nyencer nih ngomong apaan sih. Ya pokoknya ketika kita mau produce bahasa yang udah kita pelajarin, yang udah kita simpen dalam memori kita, itu paling efektif, paling bagus memang ya kita lakukan di praktikalnya lah gitu ya, praktikalnya ya gitu. Sama orang native-nya langsung lah istilahnya. Lu mau belajar bahasa Indonesia ya datang ke Indonesia. Gue yang ngajarin lu bahasa Indonesia, things like that. Oh iya, karena di Harvard sendiri juga mereka buka fakultas bahasa Indonesia. Iya, gue juga baru denger tuh. Mereka buka fakultas bahasa Indonesia dan pengajar itu dari orang Indonesia gitu loh. Iya, jadi banyak mereka tuh butuh beberapa dosen yang bisa ngajar di boleh Harvard uga tuh. gitu loh. Gue temennya siapa ntar? Iya, takut banget sih kamu. Masa gue ngomong sendiri? Ya udah, jadi gimana dong? Di Australia juga kan ada kan banyak beberapa kelas. Ada beberapa kampus yang mereka tuh membuka kelas bahasa Indonesia gitu. Mulai dari sekolah deh juga kalau nggak salah Australia. Sekolah ada, cuman kalau yang kemarin lagi hype itu yang di Harvard kampus, ini ya, di kampus. Jadi mereka buka kelas bahasa Indonesia, butuh pengajar dari orang Indonesia. Dan itu ya wajar sih ya, karena ya lu mau belajar bahasa Indonesia ya orangnya dari Indonesia gitu. Iya, betul, karena beberapa sekolah di sini, gue pernah ada pengalaman. Gue tanya, Pak, di sini sekolahnya ada native? Gue bilang gitu kan. Oh ada mas. Oh iya, dari mana native Englishnya? Dari Mesir. Tapi tetap aja ya, compare to locals, mereka pasti jauh lebih laku sih gurunya. Iya, maksud gue gini loh, pengertian native itu kan mother tongue. Betul. Iya kan? Ya lu nggak bisa dong, maksudnya merubah pola pikir orang-orang Indonesia yang luar biasa ini kan. Ya, kita tidak bisa merubah, tapi kan kita bisa memberikan info. Iya betul. Infonya masih. Betul sekali. Jadi ya infonya adalah orang dengan native English speaker, itu artinya adalah mereka yang tinggal di negara yang benar-benar berbicaranya, komunikasinya tuh pakai bahasa Inggris. Ya, first language-nya itu, mother tongue-nya itu bahasa Inggris. Jadi orang Mesir itu mother tongue-nya apa?
Arabik bukan sih? Arab, harusnya Arab. Arabik ya. Gitu loh. Tapi lu jangan mematikan mangkok gue dong sebagai guru lokal dong. Maksudnya? Ya kalau lu nyebut kalau lu mau belajar bahasa asing yang sama native itu jauh lebih baik daripada yang lokal segala macam dari berbagai negara lainnya yang termasuk gue. Enggak, gue nggak bilang kalau yang pengajar ESL ya, English as a Second Language itu nggak lebih baik daripada native. Enggak, cuman kan maksud gue, coba gue mau denger lu ngelesek kayak apa. Pembahasan dia sebagai native dari Mesir itu dari mana gitu loh. Ya nggak sih teman-teman? Udah gue selesai dari sini. Ya, assalamualaikum. Beban lu gue ditanyain guru begini nih. Iya, lu jangan memancing-mancing ya pokoknya ya. Nah, terus di sana juga kita bisa dibantu untuk memberikan kayak mempelajari dan memahami berbagai macam perspektif baru kan sebenarnya. Soalnya kalau misalnya gue lihat kalau kayak di kelas MBA di luar negeri atau mungkin di sini juga sama sih MBA. Maksud gue, tapi di sana tuh pembelajar itu kayak lu dikasih case, real case, di mana lu itu harus solving gitu loh. Lu sebagai business administrators atau sebagai pokoknya di level management itu lo harus bisa solving case-nya gitu loh. Gue pernah lihat waktu itu yang dari Harvard. Jadi ada mining itu sih tambang. Tambangnya ini jebol. Nah, siswanya ditanyain sama si tutornya, profesornya. Lu sebagai managerial mining company itu. Managerial. Apa yang harus lakuin? Lu tutup tambangnya atau lu tapi masih dikasih option. Masih dikasih option, tapi tetap lu harus kembangin optionnya itu. Dan lu harus elaborate reasons-nya itu kenapa lu mau ambil decision seperti itu gitu. Dan itu kalau misalnya dari orang Indonesia kan karena kita nggak pernah, mungkin ya karena kita ya sama-sama orang Indonesia mungkin ya satu sama aja, karena lu sering kan misalnya menurut lu gimana begini? Iya kalau gue sih sama sih sama dia gitu, biasanya gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu, bukan luar negeri ya maksud gue, kalau orang luar itu mereka cenderung lebih berani, lebih vokal. Bedanya luar negeri sama orang luar? Sama aja. Di luar negeri itu orang luar, iya benar ya. Ya udah. Iya sih, ya pokoknya gitu. Maksudnya orang-orang yang dari berbagai negara itu. Intinya metode kalau kita bicara tentang pendidikan lah, metode pendidikan di sana tuh lebih up to date lah ya. Betul. Tapi the good news actually is kita kan udah mulai sekarang ini udah ada kurikulum merdeka. Kalau lu udah pernah dengar, I don't know whether you have heard this or not ya. Jadi si kurikulum merdeka ini kebetulan kan memang anak gua kan baru banget mau masuk SD nih. Nah dia udah mau pakai kurikulum merdeka. Mereka tuh ada kayak satu pelajaran yang 1 jam atau 1 jam di dalam satu paket jam pelajaran itu yang istilahnya tuh kayak brainstorming gitu loh. Jadi nanti gurunya akan ngangkat satu topik, dia akan membiarkan anak-anaknya untuk discuss. Kita udah mau mulai kayak begitu. Nah, gue nggak tahu nih nanti implementasinya kayak gimana, gue nggak tahu. Cuman itu udah suatu hal yang bagus banget sebenarnya sih untuk pendidikan di Indonesia sih. Jadi maksudnya kalaupun lu udah ada niatan mau lanjutin sekolahnya di luar negeri atau kuliah di luar negeri dengan sistem pendidikan di luar, lu nggak bakalan kaget karena lu udah terima itu di sini. Iya, itu sih. Jadi lu udah kekritisan pola pikir lu tuh udah jalan dari asal. Udah dilatih di Indo gitu. Dan ya kan kita memang masih ongoing ke sana ya. Jadi belum udah mungkin udah ada yang pakai kurikulum merdeka ini kan, cuma kan memang masih belum terlihat hasilnya kan dibanding yang dulu gitu loh. Ya cuman ya ada bagusnya ya teman-teman yang mau kuliah di sana lihat implementasi yang di negara maju ya di sana itu seperti ini, dan kita akan bisa bawa balik ke Indonesia. Ini loh yang gue pelajarin di sana, gitu loh. Itu yang bisa di-share, gitu loh. Terus juga kita jadi ada rasa penghargaan sebagai orang Indonesia nggak sih Mel? Jiwa patriotismenya itu lebih tinggi. Gitu. Benar. Tapi ya, gue bangga sih sama orang Indonesia sih. Maksudnya dimanapun kita berada. Bangga sama orang Indonesia, jadi lu bukan orang Indonesia berarti? Bangga sama orang Indonesia termasuk gue. Jadi maksudnya dimanapun. Kalau gue bangga menjadi orang Indonesia. Ya, Tadi gue keburu lupa nih apa yang ngomongin. Jadi maksudnya dimanapun orang Indonesia itu berada, mereka pasti akan membawa embel-embel ini dari Indonesia nih, nawarin entah makanannya lah,
Paling minimal banget Indomie, kebanggaan kita misalnya. Iya. Atau apapun itu. Aduh gila, gue sih salut sih. Iya, mereka bangga banget sih, maksudnya Kita mereka yang di sana, kan iya. kita masih di sini. Oh, iya, mereka yang di sana itu mereka bangga banget memperkenalkan kayak makanan-makanan Indonesia ya, kayak misalnya ini gue bikin rendang loh bisa. Gue sering nonton YouTube yang orang Indonesia yang masakin masakan Indonesia buat orang-orang luar sana. Dan itu ya reaksi beragam ya, cuma mereka rata-rata suka loh, kayak nasi goreng mereka suka. Iya benar. Rendang kan bahkan pernah jadi makanan terenak di dunia nomor 1 kan. Iya betul. Tapi gue ya, gue udah ada niatan nih kalau gue bisa keluar negeri someday, gue mau dagang makanan Indonesia. Kalau di sini juga dagang. Ya iya, tapi kan orang Indonesia juga kan target market gue kan. Tapi kalau di sono kan target market gue kan yang baru dengan taste yang menurut mereka nih wow, taste-nya nih baru. Rencana lu mau bikin apa emang? I don't know, mungkin makanan Padang. Oh enggak, gue tahu makanan Betawi cuy. Jadi yang prasmanan gitu mereka ngambil sendiri, ntar gue tinggal ngitung gitu kan kayak di Ampera. Kayak di kantin kantor. Buffet gitu, kayak buffet iya, gitu. kan lucu tuh. Sebenarnya gue ada kepikiran juga pengen jualan atau enggak kerupuk. Kalau nggak kerupuk, kalau nggak tempe. Cuman tempe kemarin gue nonton Vice, itu udah banyak banget yang sukses pengusaha tempe di sana. Tempe. Itu bule. Iya. Karena apa ya, mereka tuh pinter juga loh orang-orang sana itu, maksudnya mereka ngeliat oh pasarnya bagus juga nih untuk tempe gitu misalnya. Jadi mereka bikin juga, mereka belajar cara gimana, mereka bikin juga gitu. Jadi mereka nggak cuman apa ya, jadi konsumtif gitu, nggak cuman konsumsinya doang, tapi mereka produksi juga. Nah, orang lain aja bisa ngambil ilmu dari Indonesia, kenapa kita nggak bisa ngambil ilmu dari luar? Kita bawa ke sini, kita implementasiin di sini, ya ini kan? sih suzonnya gue aja ya. Males nih gue. Iya bener nih, nih kayaknya. teman-teman jangan ditiru, tapi ini suzonnya gue aja. Jadi kayaknya ya orang Indonesia itu cenderung mereka jarang yang bisa ini loh Mel, udah dapet something mereka keep sendiri, kecuali menguntungkan buat mereka. Iya. Gitu loh, jadi nggak ada rasa sharing gue untuk ngebangun elu gitu. Ya, Ini sih suzonnya gue ya gitu loh, karena sebenarnya kalau kita lihat orang yang kuliah di luar negeri, orang yang tinggal di luar negeri itu banyak, tapi mereka sharingnya itu paling yang di sana karena mereka punya rasa satu itu patriotisme sendiri, maksudnya kayak oh iya kita sama-sama di Indonesia, sama-sama di luar negeri yang minoritas gitu ibaratnya gitu kan. Tapi pas balik ke Indonesia mereka nggak mau ngebangun itu lagi gitu loh. Ini kan mostly ya. Ya oknum lah gitu loh. Oknum. Ini suzonnya gue aja. Cuman kalau misalnya salah ya masih puasa. Masih dalam Oh enggak, tapi suasana mungkin lebaran. mereka mau sharing, tapi yang mereka harus yang bukan sharing sih, bragging. Iya. Kalau Jadi- gue tuh ya di luar negeri, gue negara gitu. Ini waktu gue di luar negeri nih ya. Waktu gue di Singapura nih Mel ya. Gila lu. Pokoknya waktu gue ke Italy itu ya, yang gue tahu pokoknya cara bikin ujung menara Eiffel itu ya. Itali Eiffel. Lu dari mana? Oh iya, Italy mah menara Pisa ya? Menara pizza. Pisa. Pizza. Makanannya apa? Pizza. Ya udah. Pakai double Z. Kalau Pisa kan pakai S. Kan Berarti dua dia orang. spread berarti. Ya, udah, malas dong sama lah. Nah, tadi tuh ya. Jadi apa namanya? Dan juga di sana itu lu bisa dapetin kuliah dengan fasilitas yang terbaik Mel. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, di Indonesia banyak kampus yang bagus gitu loh, yang fasilitasnya bagus. Cuman kan Gue lama-lama takut nih ngomong sama Gilang nih, aduh. kenapa sih Mel? Jangan menjurus-jurus begitu. Pinggir lah. jurang kan? Iya jangan. Nggak, maksud gue gini, di Indonesia tuh banyak kampus yang bagus, yang fasilitasnya lengkap gitu loh. Cuman kan kalau misalnya kita compare dengan negara maju, pasti otomatis di sana sebenarnya fasilitasnya lebih lengkap. Oke. Gitu loh. Di sini banyak yang bagus, tapi di sana lebih lengkap gitu aja. Nah, kalau misalnya mau teman-teman mau dapet kayak gue misalnya waktu ke Kaplan Singapura, dia itu ada announcement kayak di bandara. Oh, jadi papan berjalan gitu. Tulisannya yang berjalan bukan papannya. Iya, dan itu ada di tiap lokasi. Dia di lounge-nya ada, di depan kelasnya ada. Jadi
mata kuliah dengan kode ini ada di ruangan ini, lantai ini. Jadi mereka nggak ada, dan itu pun nggak kesasar. Iya, nggak kesasar, dan itu pun mereka bisa apa namanya, bisa lihat di gadget mereka gitu. Mereka bisa download itu. Jadi lu nggak ada alasan, oh saya nggak tahu kelasnya di mana, saya lupa, nggak ada info jadwalnya di mana gitu. Jadi nggak ada alasan seperti itu gitu loh. Dan di sana sudah fingerprint. Bahkan waktu gue ke setiap kampus yang di Singapura itu mereka pasti fingerprint untuk ininya, absennya. Jadi lu nggak bisa titip absen makanan. Bisa aja sih sebenarnya titip absen sih. Ya kan otak jahat gue kan masih tetap jalan. Astagfirullah. Kalau fingerprint kan ya yang didaftarin kan 3 jari tuh, 2 jarinya jari lu ya, 1 jari jari temen dong. Kayaknya enggak deh. Ketahuan sih gue jahat sih. Pak, email ya, saya nggak ikutan. Oke. Nah, terus juga apalagi sih Mel kira-kira? Lagi ya, kalau dapetin pengalaman kerja internasional. Jadi kan karena gue ini udah usia yang tidak muda lagi, yang tidak mendukung untuk kuliah gitu ya, maksudnya kesan. Walaupun sebenarnya kuliah tuh bisa dilakukan di segala stage ya kan. Cuman kalau gue sih sekarang kepikirannya mau misalnya kalau punya keluar negeri kesempatan. Apa maksud lu? Gimana? Kalau punya kesempatan. FPL kalau nggak bener dah. Grammar lu nggak bagus. Kayak begini, if I have outside Indonesia opportunity. Ya maksudnya if I've got the opportunity to go abroad gitu ya, gue lebih mau dalam waktu dekat ini tuh kerja. Oh iya? Iya, kerja dulu, ngumpulin duit, baru nanti misalnya kuliah lagi. Gue juga bingung sih kalau mau kuliah lagi, kuliah jurusan apa ya? Lu mau kuliah lagi jurusan apa kalau keluar? Karena gue S1-nya PR, jadi gue mungkin akan ngambil jurnalistik. Yakin sekali Anda? Iya. Gue aja pengen ngambil itu pariwisata kayaknya. Kalau enggak ini, pokoknya lu mah mau jalan-jalan doang lu mah. Iya, kalau enggak pariwisata, gue maunya masak-masak. Apa namanya? Pastry. Apa ya namanya ya? Cong. Kok lupa? Gue juga lupa. Ini kehotelan itu bukan sih? Bukan kalau untuk apa ya, chef? Iya. Apa ya namanya ya? Kalau di Indo tuh boga. Iya, ya tata boga lah ya pokoknya. Tata boganya. Ya gitu, kayaknya ya. Cuman ya I don't know. Nah, karena gini Mel, kenapa sih kita encourage teman-teman semua ini untuk luar negeri? Karena gue kemarin tuh nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier. Dan situ ada si Nusir Yassin itu. Nusir Yassin itu kalau teman-teman tahu itu adalah Nas Daily. Nas Daily itu. Jadi dia itu punya 3 hal yang bisa bikin lu sukses. Oh, apa tuh? Jadi pertama itu adalah mampu berkomunikasi. Nah, caranya dia berkomunikasi itu adalah dengan dia mempelajari bahasa Inggris gitu loh. Karena ya kita perlu akuin ya, bahasa internasional sekarang ini memang English kan. Yeah. Walaupun katanya ada juga yang Mandarin juga jadi bahasa internasional, Arab juga bahasa internasional, cuman yang saat ini masih banyak orang pakai masih universal itu adalah bahasa Inggris. Jadi ya teman-teman harus mempelajari bahasa untuk bisa berkomunikasi dimanapun gitu loh. Karena kalaupun teman-teman ke Jepang misalnya atau ke Korea, mereka masih banyak kok yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi untuk komunikasi nggak akan terbatas gitu loh. Nah itu satu, mampu berkomunikasi. Nah yang kedua itu adalah tinggalin tetangga Anda. Nah tinggalin tetangga Anda. Jadi menurut si Nusir Yassin ini, karena tetangga itu belum tentu orang yang akan support lu untuk lu berkembang gitu, untuk maju gitu loh. Karena mungkin aja menurut dia soulmate lu itu ada di negara lain, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di mana-mana gitu loh. Mungkin itu yang bisa membuat lu akan lebih berkembang dan sukses gitu. Intinya leave your comfort zone lah ya. Ya, leave your comfort zone, karena ya tetangga itu kan lu terkoneksi karena lu tetanggaan gitu loh. Ya lu mau nggak mau, nggak mungkin kan lu sama tetangga lu
cuek-cuek aja. Mungkin sih kalau gue kan karena gue di Pondok Indah ya, jadi gue nggak terlalu kenal sama tetangga gue gitu loh. Gue sih di Pondok Bambu. Pondok Kaca sih. Itu kan. Jadi ya leave your neighbors katanya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mempelajari keterampilan yang orang lain gak punya. Kayak lu bisa masak. Nggak semua orang bisa masak. Ya kan? Kayak gua. Lu bisa apa? Lu kayaknya bisa... common banget deh gua. Regular banget pokoknya. Iya. Cuman ya gua lebih pede aja kali dibanding orang-orang. Enggak semua orang pede loh. Enggak. Nah, pede itu sesuatu yang mungkin enggak semua orang punya. Iya dong, Mel. Iya, gua ngomong iya berapa kali. Enggak, lu iyanya begitu. Iya, gila. Yes. Nah, gitu loh. Nah, jadi apa namanya? Pertama, ya lu mau berkomunikasi. Ya. Belajarlah bahasa yang bisa komunikasi, leave your neighbors, pergi keluar negeri lah gitu loh. Jelajahi dunia ini. Karena kan Rasul juga bilang kan, Nabi Muhammad SAW kan bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, masalahnya di negeri Cina dia belajar sampai mana? Nggak tahu. Itu kan kapan? Ih, lu mah. Tapi lu pernah ngorek-ngorek nggak? Nih gue diskusi ini aja sih, warung kopi aja sih sama kakek gue. Jadi kenapa Rasul tuh nyebutnya Cina gitu, bukan negara lain kan? Kenapa? Menurut lu kenapa? Karena Indonesia dulu belum ada. La ilaha illallah. Lah emang iya kan belum ada. Indonesia kan belum, ya. baru merdeka 1945. Ya, kayaknya sampai sekarang juga nggak ada deh ungkapan belajarlah sampai ke Indonesia tuh nggak ada. Nggak, maksudnya kenapa dari Arab tidak, ke Cina maksudnya kan? Kenapa bukan belajarlah sampai ke negeri Romania. Eropa gitu atau ke Roma atau apa? Tapi kenapa ke Cina gitu? Nggak tahu gue. Soalnya Cina bisa bikin segalanya cuy. Lu bikin apa nih misalnya? Lu handphone nih, ada iPhone. Cina bisa bikin iPhone-nya. Iya. Ya, jadi Ipang misalnya. Sony jadi Sonya bisa juga. Kan Adidas jadi Abibah. Itu kayak Arab dah jadi. Pokoknya semua dia bisa bikin gitu maksud gue loh. Sampai mobil, sampai yang segala macamnya. Lu mau bikin apa lu punya ide mau bikin di mana? Cina pasti. Made in China semua. Mungkin itu kali ya. Kan itu. Gue juga nggak tahu itu sih. Itu kan antara lu sama kakek lu doang kan? Itu warung kopi aja sih. Kakek gue beda. Oh gimana kakek lu? Nggak ngomongin sih, gue nggak pernah ngomongin kakek gue. Gue jarang ngobrol sama kakek gue. Aduh. Enggak. Jadi ya mungkin itu juga maksudnya karena Cina juga kan negara yang besar juga kan. Tuh, dengan penduduk yang paling banyak. Penduduk terbanyak di dunia juga gitu. Jadi itu 3 tadi ya. Nah, karena gue juga kan sempat kerja di Apple Authorized Reseller di Indonesia kan. Jadi gue tau lah Steve Jobs gitu-gitu kan. Nah, gue ada satu slogannya dia yang terkenal banget itu kan, stay foolish, stay hungry. Itu yang menurut gue bagus sih, karena ya lu kakek gue juga ngomong gitu. Berarti kakek gue jangan-jangan cucunya Steve Jobs. Steve Jobs lagi. Cuma kalau kakek gue bahasanya tuh agak lebih wise gitu lah. Dia ngomong, Mel, kalau kamu lagi ada di satu perkumpulan, jadilah orang bodoh untuk kamu sendiri. Karena dengan menganggap diri kamu bodoh, kamu bakalan bertanya sama orang lebih banyak, ilmu yang kamu dapat tuh lebih banyak. Ih, gila banget. Kakek gue, I love you deh, grandpa gue kan sama lah kayak Avril Lavigne yang akrab sama kakeknya, gue juga. Ih. Iya nggak? Gue tanya. Iya sih, tapi kan nggak harus. Kakek gue juga sama kakeknya Avril Lavigne. Apanya? Lavigne kan? Kakek-kakeknya. Sama kakek. Kan Avril Lavigne. Avril Lavigne. Oh, iya. Jadi itu memang apa? Karena gue juga selalu mendoakan anak gue itu bukan jadi anak yang pintar, tapi anak yang penasaran. Oke. Selalu penasaran. Karena kalau lu udah ngerasa pintar, ya udah lu ngerasa cukup gitu loh. Betul. Lu ngerasa, oh gue udah pintar ya, oh udah. Orang lain akan lebih bodoh daripada gue. Betul. Tapi kalau misalnya anak gue selalu penasaran atau gue selalu penasaran, gue akan selalu bertanya. Betul. Jadi ilmu yang gue dapetin juga atau anak gue dapetin nanti itu akan lebih banyak. Betul. Makanya gue senang kalau anak gue penasaran, banyak nanya, lama-lama capek ya.
Lama-lama capek, tapi gue kadang-kadang suka marah-marah sih cuy kalau Nanya mulu. aduh mami capek banget nih gitu, jangan nanya mulu sih gitu. Iya, tapi ya bagus itu sih harus sebenarnya disyukurin sih, loh sebenarnya. Kalau bener sih. anak banyak tanya itu justru harus lebih bagus karena Bener sih, bener mereka akan otak itu terus jalan gitu loh. Loh kok bisa begitu sih? Betul. Kok gini sih pap? Kok begitu sih pap gitu? Ini kenapa? Kayak anak gue nih. Bahkan gue beli tahu, dia nanya, ini yang bikin siapa pak? Udah gue tahu ya. Kalau misalnya gue, si emang kan gue bilang gitu juga nggak tahu. Cuma kan namanya anak gue penasaran nih, tahu siapa yang bikin Tukang gitu. tahu jawabnya. Iya, kan gue nggak mungkin jelasin sejarah tahu. Jadi tahu ini adalah terbentuknya itu dari penemunya adalah, nah gitu. Tapi nih Cong ya, emang sih orang yang biasanya orang yang ilmunya banyak, yang ilmunya tinggi, yang pinter lah istilahnya tuh mereka akan mengambil ilmu padi. Jadi semakin mereka berisi semakin nunduk, semakin mereka berisi justru yang semakin banyak nanya, semakin banyak diam. Pokoknya kalau udah ada orang yang udah omongnya banyak banget nih, tinggi gitu kan, tinggi banget, berarti kosong atasnya, karena kan nggak berat. Iya, jadi tinggi. Bener. Oh gitu, bener ya. Jadi teman-teman kalau ngerasa pinter, nunduk aja. Literally ya. Literally. Ya, aku besok mau nunduk aja, gue biar dibilang pintar. Enggak, lu tetap nunduk juga lu on ya gitu. Dia on. Dia diajakin ngobrol, oh nunduk mulu, neng, buset dah, nunduk baik katanya. Itu kalau jadi tukang ojek sih, ini sih serem sih. Dikirain apa? Mau kemana nih? Jalan Jati Bening pak. Kan ngomongnya nggak usah datar juga. Beli sate berapa neng? 50. Nggak usah begitu, santai aja. Itu bukan orang pintar. Juri. Aduh. Gitu. Jadi itu tadi ya beberapa poin kenapa kalian itu bisa kuliah di luar negeri. Sekarang gini deh, ini ya karena gue orang pinter ya dan berisi, makanya gue bertanya nih. Jadi orang pinter kayak gini amat. Santai aja gitu, gue pinter ya. Sorry ya karena gue pinter. Jadi gue pinter, jadi gue mau bertanya sama lo ya. Jadi kalau gue mau keluar negeri, itu apa aja sih sebenarnya yang gue butuhkan gitu. Misalnya gue mau kuliah lagi nih, kayak kemarin kan kita udah sempat ngomongin yang LPDP nih, cuma kan gue udah lupa ya karena itu like been years ago. Gue mau apply, baru mau doang apply tapi nggak sempat apply. Itu gue nggak tahu apa aja yang sekarang udah menjadi syarat-syarat mereka, atau secara umum lah, secara general tuh kita apa aja sih yang mesti kita punya sebelum kita mau pindah either belajar atau kerja ke luar negeri tuh apa aja sih yang mesti kita punya? Banyak sebenarnya yang harus disiapin dan itu akan ada di episode selanjutnya. Jadi dengerin terus Kaplan Edupek Podcast. Jadi biar nanti kita akan bahas. Jadi kemarin udah kita bahas kendalanya. Hari ini kita udah bahas benefitnya. Nah, setelah ini kita akan membahas apa aja yang diperlukan supaya kamu bisa dengan mudah pindah ke luar negeri untuk kuliah, sekolah, atau kerja di sana. Ya, Oke, to achieve your goals, kita akan beberin semuanya. Oke, tungguin, stay tune. Jadi jangan lupa setiap hari Selasa dan Kamis di YouTube channel kita, dan juga ada di podcast, ada di Noise, dan di ada podcast, di Spotify iya maksud gue. Ya salah ngomong deh. Ulang ya. Jadi ada di YouTube channel kita, ada juga di Spotify dan juga di Noise. ya, jadi stay tune. See you. Bye-bye. Bye-bye.